Baik, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan Yosua pasal yang ke-17, bagaimana kita melihat pembagian daerah, pembagian wilayah bagi suku-suku, dan kemarin sudah milik pusaka Efraim dan Manasye. Sekarang kita masuk ke Yosua pasal 18, pembagian sisa tanah Kanaan di Silo. Ayat yang ke-18, maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo, lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana, karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan Tuhan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Ajukanlah 3 orang dari tiap-tiap suku, maka aku akan menyuruh mereka supaya mereka bersiap untuk menjelajahi negeri itu, mencatat keadaannya, sekedar milik pusaka masing-masing, kemudian kembali kepadaku. Sesudah itu mereka akan membaginya di antara mereka menjadi 7 bagian. Suku Yehuda akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah selatan, dan keturunan Yusuf akan tetap tinggal di dalam daerahnya di sebelah utara. Jadi kita melihat di sini saudara akhirnya masih ada sisa pembagian yang belum dibagi, yaitu di Silo, dikatakan di tanah Kanaan. Ketika mereka berkumpul segenap umat Israel di Silo, lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana. Ingat, kemah pertemuan itu tempat mereka datang untuk beribadah. Setelah dalam perkembangannya itu menjadi bait Allah. Kemah pertemuan itu tempat mereka itu bersekutu, mencari Tuhan, tuh beribadah. Dan saudara, dengan banyak penaklukan yang sudah mereka lakukan, Israel memindahkan pusat agamanya dari Gilgal. Dulu di Gilgal dan sekarang ke Silo. Kemungkinan ini adalah lokasi permanen pertama kemah suci. Jadi untuk pertama kali kemah suci diletakkan dalam waktu yang lama dan permanen, yaitu di Silo, saudara, setelah mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir dan masuk ke tanah Kanaan. Kemungkinan ini adalah satu lokasi permanen dari kemah suci, letaknya berada di pusat tanah itu, memudahkan orang Israel untuk menghadiri kebaktian-kebaktian ibadah khusus dan perayaan-perayaan tahunan. Keluarga Samuel, seorang imam besar dan nabi, belakangan akan sering melakukan perjalanan ke Silo. Dan Samuel dibawa ke sana pada waktu dia masih kanak-kanak. Saudara tentu ingat kisah ini di Silo. Pada waktu itu Imam Eli menjadi imam di sana. Dan Samuel lahir dari seorang ibu yang berdoa karena dia tidak bisa hamil, yaitu Hana. Elkana suaminya memiliki 2 orang istri, Penina dan Hana. Dan akhirnya ketika Hana berdoa, meratap di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan dia anak. Dan lahirlah Samuel, dan Hana itu sudah bernasar kepada Tuhan di Silo, di bait Allah, ketika dia berdoa, di kemah pertemuan, di tempat yang ada Imam Eli di sana, mereka datang untuk menyembah Tuhan. Hana berkata, jika aku hamil maka aku akan memberikan anak itu menjadi milik Tuhan. Dan benar, ketika Samuel lahir, Hana mengantarnya ke Silo, diserahkan kepada Imam Eli, dan Samuel tinggal di sana dan melayani Tuhan. Dia menjadi seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita tahu kisahnya di situ, dan akhirnya rupanya kota ini akhirnya dihancurkan oleh orang-orang Filistin. Itu saudara bisa lihat di sana. Kemah suci tetap berada di Silo selama zaman hakim-hakim. Itu selama kira-kira 300 tahun ada di sana. Namun orang Filistin akhirnya menghancurkan Silo ketika mereka datang
Ya, gara-gara anak Imam Eli di situ berbuat dosa, Hofni dan Pinehas, dan Tuhan akhirnya mengizinkan ya kemah pertemuan tempat mereka beribadah itu dihancurkan, dan akhirnya di sanalah tabut perjanjian itu dirampas. Itu kejadiannya di Silo ya, tabut perjanjian itu dirampas. Ya, dan Silo tidak pernah hidup sesuai dengan nama baiknya sebagai pusat agama Israel, karena ya referensi yang belakangan ini dalam Alkitab menunjukkan bahwa kejahatan dan penyembahan berhala sungguh luar biasa di kota ini. Saudara yang ikut saya ke Israel lalu, kita sempat pergi ke Silo ya. Dan di sana kita melihat keadaan nyatanya benar-benar ada ya, bahwa Alkitab itu benar-benar sejarahnya ada, tempatnya ada. Lalu dikatakan di sana, Yosua pada waktu itu berkata kepada mereka, sampai kapan kamu tuh bermalas-malas tidak mau merebut negeri yang sudah di depanmu? Tuhan sudah memberikan janji, tapi kalau mereka tidak bertindak dan tidak berusaha, maka mereka tidak akan memperoleh apa-apa. Ya, sebab itu Yosua menyuruh mereka untuk pilih masing-masing dari tiap suku itu 3 orang. Lalu Yosua menyuruh mereka pergi untuk melihat keadaannya, ya mengintai ya negeri yang di depan mereka itu, dan akhirnya pulang kembali kepada Yosua untuk melaporkan ya bagaimana keadaannya di sana. Lalu dikatakan Yosua bilang, kamu catat keadaan negeri itu dalam 7 bagian dan kamu bawa kemari kepadaku. Ya, catatan tentang pengintaian mereka. Lalu aku akan membuang undi di sini bagi kamu di hadapan Tuhan Allah kita. Sebab orang Lewi, diulangi lagi, tidak mendapat bagian di tengah-tengah kamu karena jabatan sebagai imam. Ya, jabatannya sebagai imam Tuhan ialah milik pusaka mereka. Tuhan itu yang menjadi milik pusaka, bukan warisan. Sedang suku Gad, suku Ruben dan suku Manasye yang setengah itu telah menerima milik pusaka di sebelah timur sungai Yordan yang diberikan kepada mereka oleh Musa hamba Tuhan. Ya, dikatakan dulu sudah diberikan oleh Musa kepada suku Gad ya milik pusaka di sebelah timur sungai Yordan. Ayat yang ke-8, kemudian bersiaplah orang-orang itu lalu pergi. Ya, sedang Yosua memerintahkan kepada mereka pada waktu mereka berangkat supaya mereka mencatat segala keadaan di negeri itu. Ya, Yosua bilang, pergilah, jelajahilah negeri itu, catatkanlah keadaannya, kemudian kembalilah kepadaku. Maka ya kemudian mereka pergi, saudara, ya, dan akhirnya mereka, Yosua bilang, kamu kembali ke sini di Silo, aku akan membuang undi bagi kamu yang di hadapan Tuhan. Lalu di sana dikatakan orang-orang itu pergi dalam beberapa ya dan berjalan melalui negeri itu. Dan dikatakan mereka mencatat keadaannya dalam suatu daftar kota demi kota, ya dikatakan dalam ke-7 bagian. Lalu kembalilah Yosua ke tempat ya perkemahan di Silo. Lalu Yosua membuang undi bagi mereka di Silo di depan Tuhan, dan di sanalah Yosua membagikan negeri itu kepada orang Israel sesuai dengan pembagian mereka. Ya, akhirnya di sanalah dibagikan, saudara ya, kepada semua yang belum dibagikan Yosua kepada suku-suku yang ada di situ. Kita melihat ya bahwa Tuhan itu kalau sudah berjanji maka dia menggenapi, saudara. 7 suku ya dari Israel belum mendapatkan tanah mereka. Mereka berkumpul di Silo, tempat Yosua membuang undi untuk menentukan daerah mana yang akan diberikan di hadapan Allah. Allah lah yang akan memilih, bukan Yosua atau pemimpin-pemimpin manusia. Pada waktu tersebut orang-orang Kanaan di sebagian besar tempat sudah demikian ya melemah, sehingga mereka tidak lagi merupakan ancaman ya
bagi bangsa Israel. Akan tetapi saudara, bukannya melakukan perintah Allah untuk menghancurkan orang-orang Kanaan yang masih tersisa itu, justru ketujuh suku ini sering mengambil jalan yang paling sedikit perlawanannya. Ya, sebagai bangsa, ya, mereka mungkin enggan menetap, lebih suka bergantung secara ekonomi kepada bangsa yang seharusnya mereka lenyapkan. Yang lain ya mungkin takut akan biaya tinggi atau peperangan yang akan terjadi dan tidak berhenti. Dan akhirnya saudara, apa yang dilakukan ya, mereka bisa masuk, tetapi yaitu orang-orang Kanaan yang mereka sisakan pada akhirnya itulah yang menjadi kehancuran bagi mereka sendiri. Kita belajar hari ini bahwa jangan separuh-paruh dengan Tuhan. Yosua bertanya, mengapa ya beberapa suku menunda tugas untuk memiliki negeri itu? Itulah seringkali saudara ya, kita itu suka menunda sehingga janji Tuhan itu tidak terjadi di dalam hidup kita. Mari kita mau sungguh-sungguh berdoa, berserah pada Tuhan, percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita, dan supaya kita boleh melihat apa yang Tuhan kerjakan itu yang terbaik. Sekarang kita masuk ke ayat yang ke-11. Maka keluarlah, ya judul perikopnya di sana, milik pusaka suku Benyamin. Maka keluarlah undian suku Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka dan daerah yang diundikan kepada mereka. Kita tahu kembali saudara ya, caranya untuk memberikan pembagian adalah lewat cara ya undian. Ya, sudah diundi semua suku-suku itu, dan sekarang adalah Benyamin yang diundi. Dikatakan di sini ya, sekarang itu saatnya ya Benyamin menurut kaum-kaum mereka dan daerah itu, dan daerah yang diundikan kepada mereka terdapat antara daerah Bani Yehuda dan daerah Bani Yusuf. 12 batas pada sisi utara bagi mereka mulai dari sungai Yordan, kemudian batas itu naik ke lereng gunung di sebelah utara Yeriko, naik ke barat ke pegunungan dan menuju ke ya dikatakan menuju ke padang gurun Bet Awen. 13 dari sana batas itu terus ke Luz, ke selatan ke arah lereng gunung dekat Luz, itulah Betel. Kemudian batas itu turun ke Atarot Adar di pegunungan yang di sebelah selatan Bet Horon Hilir. Ayat 14, kemudian batas itu melengkung lalu membelok dari pegunungan yang di seberang Bet Horon di sebelah selatan menuju ke sisi barat daya dan berakhir di Kiryat Baal, itulah Kiryat Yearim, suatu kota Bani Yehuda, itulah sisi barat. Saudara ya, suku Benyamin ini diberi sebidang tanah yang sempit ya, yang berfungsi sebagai zona penyangga antara Yehuda dan Efraim, yakni dua suku yang belakangan mendominasi negeri itu. Jadi ya Benyamin mendapat mendapat tanah atau ya tempat yang sempit, dan Tuhan mengatur berfungsi sebagai zona penyangga antara Yehuda dan Efraim yang kemarin sudah dibagikan juga. Ya, dan ayat yang ke 15 dikatakan, sisi selatan mulai dari ujung Kiryat Yearim, kemudian batas itu menuju ke barat dan menuju pula ke mata air Mehneftoah. Selanjutnya batas itu turun ke ujung pegunungan yang di tantangan lembah Ben Hinom di sebelah utara lembah orang Refaim, kemudian turun ke lebak Hinom ya sepanjang lereng gunung Yebus ke selatan, kemudian turun ke Enrogel. Saudara, lembah Hinom itu menjadi terkait dengan penyembahan kepada Molok, yaitu dewa Bani Amon ya. Dewa Bani Amon itu ada di lembah Hinom ya. Itu adalah tempat penyembahan kepada Molok ya pada zaman Yeremia. Jadi ritus-ritus mengerikan ini melibatkan korban anak-anak. Ya, belakangan lembah ini dipakai untuk membakar sampah dan bangkai para penjahat dan juga binatang. Karena itulah nama ini menjadi sinonim, yaitu dengan neraka. Ya, kalau kita ke Israel, kita tuh melewati tempat ini. Saudara yang pernah berangkat ke Israel dulu, sudah diterangkan.
ya, yang dikatakan dengan lembah Hinom atau neraka, ya. Kenapa disebut lembah neraka? Karena pada zaman dulu itu tempat dipakai untuk penyembahan kepada dewa Molok, yaitu dewa Bani Amon pada zaman Yeremia. Dan sekarang ya di situ dulu dipersembahkan korban ya, anak-anak disembelih ya menjadi korban bagi ya dewa Bani Amon itu, yaitu dewa Molok. Ya, namun sekarang lembah ini dipakai sebagai tempat ya pembakaran sampah. Jadi ya menjadi sinonim, tempatnya disebut dengan lembah neraka. Artinya sama dengan neraka, sinonimnya dengan neraka ya. Makanya kalau kita lewat di sana, tour guide-nya bilang itu sebelah itu neraka, saudara ya. Yaitu lembah Hinom. Dan itu dikatakan di sana, jadi ini ada ya, Alkitab itu ditulis benar-benar ada tempatnya ya kalau saudara ke sana. Ayat 17, kemudian melengkung ke utara menuju ke En-Semes dan menuju ke Gelilot di seberang pendakian Adumim, turun ke batu Bohan bin Ruben, terus ke lereng gunung di seberang Bet Araba ke utara dan turun ke Araba Yordan. 19, kemudian batas itu terus ke lereng gunung dekat Bet Hogla ke utara dan batas itu berakhir ke teluk utara Laut Asin ke muara sungai Yordan di sebelah selatan. Itulah batas selatan ya, 20 sungai Yordan ialah batasnya pada sisi timur. Itulah milik pusaka Bani Benyamin dengan batas-batasnya ke segala penjuru menurut kaum-kaum mereka. Kota-kota suku Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka ialah Yeriko, Bet Hogla, Emek Kesis ya, Bet Araba, Semaraim, Betel, Haawim, para Ofra, Kefar, Haamonai, Ofni, dan Geba. 12 kota dengan desa-desanya Gibeon, Rama, Beerot, Mispa, Kefira, Mosa, Rekem, Yipril, Tarala, Sela, Elef, dan Yebus ialah Yerusalem. Gibeat dan Kiryat, 14 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka. Ya, jadi kita melihat di sini saudara, pembagian itu dilakukan sebab ya Tuhan sudah mengatur semuanya. Jadi kalau kita lihat ini masih milik pusaka saudara ya. Kayaknya ini saudara bisa baca sendiri karena tidak terlalu banyak pembahasan tuh batas-batas daerah. Iya, kita lanjut sekarang ke Yosua 19 saudara ya, kita masuk ayat 40, milik pusaka suku Dan. Yang lain saudara bisa baca sendiri karena ini sangat panjang. Milik pusaka suku Dan, Yosua 19 ayat 40. Bagi suku Bani Dan menurut kaum-kaum mereka keluarlah undian yang ketujuh. Daerah milik pusaka mereka ialah Zora, Eitaol, Irsemes, Saalabin, Ayalon, Yitla, Elon, Tima, Ekron, Elteke, Gibeton, Baalat, Yehud, Beneberak, ya, Gatrimon, Meyarkon, dan Rakon bersama-sama dengan daerah di seberang Yafo. Karena daerah Bani Dan telah menjadi terlalu sempit untuk mereka, maka berjalanlah Bani Dan itu maju dan berperang melawan kota Lesem. Mereka merebutnya, memerang penduduknya dengan mata pedang dan mendudukinya. Lalu menetaplah mereka di sana dan menamai Lesem itu ya menurut nama Dan, bapa leluhur mereka. Menamai Lesem itu Dan. Itulah milik pusaka suku Bani Dan menurut kaum-kaum mereka, kota-kota tadi dengan desa-desanya. Jadi saudara, suku Dan itu mendapati bahwa sebagian tanah mereka sulit untuk ditaklukkan ya, karena itu mereka memutuskan untuk pindah ke Lesem yang mereka tahu ya bahwa kemenangan yang lebih itu mudah dicapai. Semua orang bisa mempercayai Tuhan ketika jalan hidup menjadi mudah, tetapi segala sesuatu ketika terasa mustahil, maka iman dan keberanian kita diuji. Tapi ya bagi suku Dan, mereka tahu bahwa Tuhanlah yang memberi kemenangan sehingga mereka maju untuk menaklukkan daerah tanah Sekem dikatakan dan
Mereka menamai tempat itu menjadi Dan, ya, karena sudah terlalu sempit sehingga merebut saudara, ya. Mereka merebut, ya, daerah Lesem itu, ya, sehingga mereka mendudukinya. Kita lanjut ayat 49, Yosua 19, milik pusaka Yosua. Setelah orang Israel selesai membagikan negeri itu menjadi milik pusaka, mereka menurut daerah-daerahnya, maka kepada Yosua bin Nun diberikanlah milik pusaka di tengah-tengah mereka. Sesuai dengan titah Tuhan, mereka memberikan kepadanya kota yang dimintanya, yakni Timnat Serah di pegunungan Efraim. Kota itu dibangunnya dan menetaplah ia di sana. Itulah milik pusaka yang diperuntukkan di antara suku-suku orang Israel di Silo oleh Imam Eliezer, oleh Yosua bin Nun, dan oleh para kepala kaum keluarga di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Demikianlah diselesaikan mereka pembagian negeri itu. Jadi ini sudah selesai. Nanti saudara baca yang belum kita baca, ya. Dan dikatakan Yosua juga mendapat bagian. Ada beberapa alasan yang bagus untuk membuat batas-batas yang ditata dengan baik daripada menjadikan tanah perjanjian sebagai satu bangsa, saudara, yang tidak terbagi-bagi, ya. Yang pertama, batas-batas itu membuat setiap suku menjadi pemilik dari suatu wilayah yang bisa meninggalkan loyalitas dan kesatuan, ya, meningkatkan loyalitas dan kesatuan mereka untuk mencintai, ya, kota mereka dan yang akan mereka bangun masing-masing sesuai suku mereka. Yang kedua, batas-batas ini menggambarkan wilayah-wilayah tanggung jawab dan hak mereka yang akan membantu setiap suku menjadi berkembang dan menjadi dewasa secara mandiri. Yang ketiga, batas-batas ini mengurangi konflik yang berpotensi akan pecah, ya, jika setiap orang diizinkan hidup di wilayah-wilayah yang paling banyak dipilih. Dan batas-batas itu menggenapi warisan yang dijanjikan Allah kepada setiap suku Israel. Ya, jadi kita melihat di sini, saudara, sudah selesai pembagiannya, mereka sudah masuk ke tanah perjanjian. Ya, dan kita akan lanjutkan besok, ya, bagaimana tentang kota-kota tertentu yang dikhususkan Tuhan sebagai kota perlindungan, itu besok kita akan lanjutkan. Mari kita mentundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kalau Tuhan yang sudah menyertai kami, Tuhan yang membimbing kami, Tuhan yang menetapkan batas-batas tanah bagi Israel sebagai milik pusaka mereka. Kami imani Tuhan juga yang menetapkan batas-batas berkat bagi kami. Berdoa bagi setiap mereka yang mungkin sedang membuka tanah-tanah baru untuk berusaha, mereka melakukan pekerjaan yang baru, pindah ke kota yang baru, negara yang baru, atau apapun, Tuhan menyertai. Seperti Tuhan menyertai bangsa Israel di tanah perjanjian, Tuhan juga menyertai hidup setiap kami. Ketika kami mau berusaha, Tuhan buka jalan yang bermasalah dan masalah keuangan, terlilit hutang piutang, Tuhan turut bekerja sehingga semuanya boleh terselesaikan. Yang sedang berusaha menjual aset, Tuhan pertemukan dengan orang yang terbaik. Berkati setiap mereka yang sakit, mari tumpangkan tangan di bagian yang sakit, perkatakan dalam nama Yesus, aku percaya ada kesembuhan. Kesembuhan terjadi dalam nama Yesus dan kami akan bersaksi bagi nama Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami percaya nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara.